Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i warsalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Oke, kita akan melanjutkan kembali materi mata kuliah kepemimpinan. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian rencana, visi misi, nilai, tujuan, strategi, keputusan, dan risiko. Setelah kita sebelumnya sudah banyak membahas ya dasar-dasar dalam kepemimpinan, saat ini kita akan melanjutkan kembali ya untuk bab di dalam mata kuliah kepemimpinan. Nah, pengertian visi misi, nilai-nilai, tujuan, dan strategi ya. Visi ini merupakan gambaran atau keadaan mimpi arah masa depan yang diinginkan dan dicapai oleh suatu organisasi. Ingat, suatu organisasi dibentuk itu pasti ada tujuannya, ya, dimana nanti ini akan tergambarkan sebagai visinya, ya. Ya, meskipun hanya ada tujuan, tetapi kita akan melihat visi, ya, visi yang melatar belakangi organisasi dibentuk. Ya. Kemudian untuk membuat visi di sini ada beberapa kunci yang perlu kita lihat ya. Yang pertama adalah menyampaikan gambaran tentang seperti apa masa depan yang masih jauh serta dapat dibayangkan. Karena gambaran tadi ini kan merupakan keadaan atau mimpi ya, arah masa depan kira-kira dengan adanya organisasi ini apa sih yang ingin dicapai oleh organisasi itu. Nah, itu tergambarkan dalam visi ini. Kemudian menyampaikan sangat menarik bagi mereka yang memiliki kepentingan jangka panjang ya. Kemudian terdiri dari sasaran yang realistis yang dapat dicapai ya pastinya ya. Jadi jangan sampai membuat sesuatu yang tidak realistis pastinya. Kemudian cukup jelas untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kelima, ini cukup lugas untuk memungkinkan inisiatif individu di samping penyesuaian terhadap lingkungan yang berubah. Kemudian mudah dijelaskan jika Anda tidak dapat menjelaskan ya kepada seseorang yang kurang dari 5 menit tanpa mereka tertarik. Berarti visi Anda ini tidak terfokus. Kemudian didukung oleh nilai-nilai organisasi. Nah, sedangkan misi di sini ya. Misi merupakan suatu uraian tugas, ya, tugas-tugas pokok untuk mencapai visi. Ya, tadi punya visi ya, saya memiliki mimpi dalam jangka waktu 2 tahun ya, teman-teman misalkan pengen lulus ya, atau mungkin lulus selama 4 tahun ya. Kalau hanya sebagai cita-cita saja tetapi tidak punya rencana atau misinya ya, tugas-tugas apa saja untuk bisa mencapai ya sama saja ya. Nanti tidak akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian cara seperti ini di mana visi ditetapkan lebih dahulu terjadi pada organisasi visionaris atau misi ditetapkan lebih dulu, yaitu dengan cara membuat pernyataan untuk apa organisasi ini dibentuk. Ya. Kemudian jadi misi juga bisa berarti alasan dasar keberadaan suatu organisasi. Ya, organisasi yang misionaris mengutamakan kerja, sedangkan hasil yang diharapkan akan dicapai dari pekerjaan tersebut nantinya yang menjadi visi. Organisasi di mana misi ditetapkan lebih dahulu disebut sebagai organisasi yang misionaris. Ya, ini juga ada. Jadi organisasi menetapkan misinya juga bisa. Terlebih dahulu juga bisa. Kemudian nilai. Nah, nilai adalah hal-hal yang dianggap penting diyakini dan dilakukan. Untuk mempertahankan nilai, orang bersedia berkorban. Ya, di sini ini adalah hubungan, kita lihat di bawahnya adalah hubungan antara visi, misi, dan juga nilai. Semuanya saling terkait. Ya. Kemudian ada kredo, adalah prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan ya suatu organisasi. Kredo organisasi dibuat berdasarkan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai. Dari segitiga strategi, visi, misi, nilai, maka dapat dibuat tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang baik haruslah bersifat spesifik, dapat diukur, ya, atau akuntabel, kemudian mampu dicapai, ya, realistis, dan ada batasan waktu. Ya. Ini merupakan sifat-sifat dari tujuan yang baik ya. Jadi semuanya ini jelas ya. Tujuannya untuk apa? Itu spesifik ya. Kemudian dapat diukur ya, mampu dicapai, realistis ya, dan ada batasan waktu. Jadi kita memberikan batasan waktu kapan visi misi ya, visi itu kita akan dicapai.
Kemudian strategi. Strategi adalah suatu rencana umum, ya, suatu organisasi untuk menyesuaikan kegiatan dalam organisasi dengan lingkungan di luar organisasi dipandu oleh visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Misalkan analisis SWOT. Ya, ini nanti teman-teman akan lebih memahami ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu SWOT itu apa, nanti di beberapa mata kuliah di situ akan menjelaskan ya tentang SWOT. Ya. Oke, jadi ada apa namanya analisis SWOT tadi. Kemudian rencana strategi. Nah, rencana strategi penting bagi suatu organisasi, ya, diperlukan sebagai acuan semua kegiatan agar sinkron antara visi, misi, nilai-nilai, dan tujuannya. Ini ada istilah balance scorecard yang Robert S. Kaplan dan David P. Norton adalah pengukuran kinerja secara integratif berdasarkan perspektif keuangan atau finansial, pelanggan, proses bisnis atau internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Di mana untuk balance scorecard ini dapat juga digunakan untuk membuat rencana strategi atau rencana bisnis. Dalam membuat rencana strategi dengan menggunakan model balance scorecard bisa saja dimodifikasi, misalkan ditambahkan dengan aspek spiritual. Ini bisa juga. Kemudian model manajemen strategi ada dari David Hanger dan Whelan adalah diawali dengan scanning atau analisa lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal. Kemudian nanti akan dibuat ya dibuat formulasi strategi sesuai dengan hasil analisa yang biasa menggunakan analisis SWOT. Ya, hasil analisa lingkungan diselarakan dengan misi dan tujuan, kemudian dibuat formulasi strategi, selanjutnya dibuat berbagai kebijakan atau policy. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif yang ada. Di mana untuk pengambilan atau fungsi dari pengambilan keputusan ini adalah awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun kelompok. Bersifat futuristik, yaitu berkenaan dengan masa yang akan datang, di mana pengaruhnya berlaku cukup lama. Tujuan bersifat tunggal, yaitu hanya menyangkut ini tujuan mengambil keputusan ya. Tujuan bersifat tunggal yaitu hanya menyangkut satu masalah. Dapat juga tujuannya bersifat ganda. Keputusan yang diambil ini guna memecahkan dua atau lebih masalah. Ya. Kemudian dasar-dasar pengambilan keputusan ini intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Kemudian macam-macam pengambilan keputusan ada atas dasar perilaku, atas dasar kepentingan, atas dasar prosedur, dan atas dasar lingkungan yang menyertai. Nah, sedangkan proses pengambilan keputusan dapat melalui fase intelijen, fase desain, fase pemilihan, dan hasil evaluasi. Ya, di sini. Ini beberapa hal ya terkait pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dengan metode SAPA-DAPA, situational analysis, problem analysis, decision analysis, potential problem analysis, yang merupakan langkah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat rasional dan berdasarkan analisa semi kuantitatif. Nah, situational analysis ya diuraikan mengenai lingkungan dan informasi dilakukan dengan SWOT analysis. Kemudian problem analysis ini diuraikan tujuan identifikasi masalah, formulasi masalah, alternatif atau alternatif pemecahan masalah. Kemudian ada decision analysis ya. Analisis berdasarkan keputusan dibuat kriteria pemilihan mayor yaitu syarat-syarat utama dan kriteria pemilihan minor yaitu pertama syarat tambahan dibuat pembobotan dari kriteria-kriteria. Kriteria mayor diberi bobot yang lebih tinggi dan kriteria minor tentukan scoring atau nilai sesuai dengan kenyataan pada alternatif yang dipilih. Yang kedua, ini kita menentukan nilai yaitu hasil perkalian bobot dikali scoring. Kemudian jumlahkan semua total nilai pada masing alternatif, total bobot kali scoring, dipilih alternatif dengan total nilai tertinggi. Hal-hal pada alternatif yang tidak dapat di-scoring dibiarkan saja dan dicatat sebagai data kualitatif. Kemudian ada potential problem analysis, di mana semua keputusan bisa menimbulkan problem. Misalnya pemilik salah satu alternatif pilihan adalah anak pejabat. Nah, ini biasanya nih sering juga terjadi ketidaksesuaian tadi ya. Ketidaksesuaian ini menyebabkan problem ya.
Kemudian, nah ini, resiko sebuah keputusan. Resiko adalah suatu ketidakpastian. Ada dua jenis resiko, yaitu resiko yang dapat diduga dan resiko yang tidak terduga. Di mana untuk pemecahan masalah umumnya dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, tentukan masalahnya apa, lakukan analisis sebab akibatnya, tentukan sasaran, pikirkan alternatif solusi, lakukan analisa konsekuensi, tentukan alternatif solusi yang paling sesuai dengan tujuan, kemudian merencanakan tindakannya, dilakukan, lakukan evaluasi, dan teruskan dengan tindak lanjut. Kemudian dalam analisa pencegahan maupun penanggulangan resiko harus sesuai dengan sudah ditentukan. Ya, ada apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana mencegah dan menanggulangi risiko tersebut, serta berapa biaya dan biayanya. Metode ini disebut juga dengan analisa Pareto. Oke, nah itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ya, tadi terkait pengertian dari visi misi, nilai, tujuan. Ya. Nanti kita akan tambahkan lagi ya untuk materi-materi pada bab berikutnya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.